Virus corona atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. COVID-19 dapat menyebar dari manusia yang satu ke manusia yang lain melalui dari hidung atau mulut yang keluar dari orang yang terinfeksi. COVID-19 menyebabkan penyakit saluran pernapasan dari menimbulkan gejala seperti demam, cepat lelah, pegal linu, susah nafas, sakit tenggorokan, maupun batuk kering. Dalam beberapa kasus, orang terjangkit bisa menimbulkan gejala diare, hidung tersumbat, atau tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Indonesia menjadi salah satu negara positif virus corona. Kasus pertama yang terjadi di tanah air menimpa 2 warga Depok, Jawa Barat. Hal ini diumumkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, tanggal 2 bulan 3 2020. Sedangkan kematian pertama akibat COVID-19 di Indonesia terjadi pada 11 Maret 2020. Walaupun demikian, seorang karyawan Telkom meninggal dunia pada 3 Maret dan baru dinyatakan positif COVID-19 pada 15 Maret, sekaligus menulari istri dan anaknya. Adapun hal yang harus diperhatikan untuk mencegahnya terjangkit virus corona yaitu dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir, atau menggunakan antiseptik berbahan dasar alkohol. Hindari keramaian, selalu menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain, tetap berada di rumah. Apabila tidak memiliki urusan yang penting atau pekerjaan di luar, gunakan masker. Apabila keluar rumah ataupun bertemu orang lain, hindari menyentuh wajah, baik itu mulut, hidung, maupun mata. Jika salah satu dari kita terinfeksi COVID-19, sebaiknya kita mengikuti arahan dari pemerintah sesuai protokol kesehatan. Selama masa isolasi tersebut, jangan patah semangat bahwa corona bisa disembuhkan. Dengan cara menjaga imunitas tubuh, mengatur pola hidup sehat, mengkonsumsi nutrisi, dan selalu tetap optimis. Pikiran tenang dan hati yang bahagia adalah sebagian dari upaya. Selalu tetap fokus dalam penyembuhan diri. Penyebaran virus corona menjadi perhatian serius seluruh dunia, sehingga berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Sebelum corona menyebar, beberapa lembaga internasional memprediksi laju ekonomi dunia melemah karena beberapa faktor global, seperti perang dagang, geopolitik, dan lainnya. Kehadiran corona sekarang ini dianggap sebagai dampak tambahan yang akan melemahkan pertumbuhan ekonomi dunia. Dampak yang ditimbulkan akibat virus corona ini ialah banyaknya karyawan yang terpaksa harus terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dirumahkan. Hal ini mengakibatkan terus menurunnya ekonomi dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia. Di samping hal itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan kepada masyarakat berupa uang tunai maupun sembako. Dengan tujuan agar terjadinya hal seperti itu menuntut kita agar lebih mengatur keuangan selama pandemi ini masih berlangsung. Alangkah baiknya menggunakan uang tabungan secukupnya, lalu memanfaatkan bantuan dana jaminan dari pemerintah dan menyiapkan skill atau kreativitas baru maupun mengembangkannya pada diri masing-masing. Mulai dari berjualan secara online di masa pandemi ini ataupun menghasilkan sebuah karya yang dapat kita jual selama masa pandemi ini. Karena semua manusia memiliki kesempatan yang sama, jadi tetap semangat untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Penyebaran virus corona yang meningkat membuat pemerintah provinsi cepat mengambil tindakan. Salah satunya dengan menutup tempat kegiatan belajar mengajar langsung. Langkah ini diambil pemerintah provinsi demi mencegah penyebaran virus corona. Merujuk pada surat edaran Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan pada nomor 3692 MPKA KK 2020, maka kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara daring dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dengan adanya kebijakan tentang virus corona di sektor pendidikan ini memaksa para siswa diharuskan untuk belajar dari rumah demi memutus penyebaran wabah corona ini. Namun dengan adanya kebijakan belajar secara daring tetap tidak menghambat para siswa untuk belajar karena ada beberapa tips belajar di rumah secara efisien, yaitu dengan cara para pelajar lebih giat aktif belajar selama jam pelajaran tersebut. Para pelajar juga harus mempelajari materi yang sudah diberikan oleh pengajar dengan cara belajar dari orang tua, mengerjakan tugas maupun belajar dari internet. Untuk para pengajar serta orang tua tetap membimbing anak-anaknya agar tetap terus semangat belajar, tetap produktif belajar selama masa wabah virus corona ini.
Dan agar para anak tidak malas belajar dalam wabah virus corona ini, yang belum bisa dipastikan sampai kapan metode pembelajaran jarak jauh ini dilaksanakan dan kapan wabah virus corona ini akan segera berakhir. Dengan dampak dari COVID-19 dan dipenuhi dengan ketakutan untuk masa depan yang tidak pasti disertai kebingungan dan kesulitan besar. Tetapi kita percaya bahwa musim semi pasti akan datang setelah musim dingin. Bencana pasti akan dipulihkan, diperbarui, dan juga seperti halnya hati kita yang terbuka akan sembuh. Kita akan bangkit berdiri lagi. Kami percaya bahwa berbagai kasih, perhatian, dorongan yang hangat, dan bahkan hal-hal kecil pada saat-saat seperti ini akan menyembuhkan semua ini. Dalam video singkat ini, kami yakin kita semua pasti bisa berdiri bersama lagi. Saudara-saudara kita pasti bisa melewati ini. Mari bersorak bersama dan selalu berdoa, tetap semangat. Kalau mau menunggu sampai usai, kita akan menghabiskan hidup kita hanya untuk menunggu.